Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke materi Firebase Storage ya. Nah, sebelum kita masuk ke Firebase Storage, jadi yang terakhir itu kita sudah buat real time chat ya. Jadi di sini hai gitu, ini udah masuk ke Firebase. Nah, ini tanggal 10 ya, karena ini yang terakhir kemarin itu tanggal 9. Nah, kita ngechat lagi tanggal 10. Mulai baru gitu ya. Mulai baru itu lagi. Oke, udah masuk, tetap tanggal 10 dan seterusnya. Nah, ini udah real time. Nah, sekarang idenya adalah Firebase storage kita akan lakukan ketika dia ganti profile ya. Pas dia ganti profile, image-nya itu, filenya itu kita masukkan, kita simpen di dalam Firebase storage kita. Jadi Firebase storage itu kayak Google Drive lah ya. Kayak Google Drive, nanti kita bisa nyimpen data file ke situ gitu. Nah, idenya nanti di sini sekarang kita belajar materi gimana caranya ngepick ya. Ketika kita ngeklik chosen ini, kita pas ini diklik kita open galeri, kemudian pas ini dia diklik dia munculin gitu ya. Nah, ini gimana tuh caranya ya? Ini masih codingan contoh, jadi ini kita hapus saja. Sini kita remove app-nya. Nah, sekarang idenya adalah gimana cara kita buat seperti tadi. Ini kita close dulu. Nah, teman-teman di sini itu kan tadi adanya di modul change profile ya. Change profile. Nah, ini di sini ya. Jadi pas dia no image chosen, ini pas ini diklik kita mau ngapain? Kita mau open galeri dan ngepick image-nya. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi, ada satu package yang namanya image picker ya. Jadi kita buka aja get install image picker. Oke, ini kita ambil nih image pickernya. Nah, si image picker ini cara gunainnya gimana ya? Cara gunainnya berarti kita harus buka dokumentasi. Wah, ini kenapa nih? Image picker for web dan lain sebagainya. Mungkin ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu deh. Image picker udah masuk belum? Image picker oke, udah masuk versi 0832. Nah, sekarang adalah idenya gimana cara kita gunain image picker untuk pas ini diklik itu nge-open galeri. Jadi kita buka di pubdev, itu ada yang namanya image picker. Nah, ini paling terakhir itu versi 0832 ya. Jadi kalau kita cek versinya 0832 itu 9 Agustus, updatean baru bener-bener baru kemarin nih. Baru kemarin banget ya. Jadi ini sekarang tanggal 10, ini baru yang terbaru nih, versi yang terbaru. Nah, kalau kita cek di readme-nya, jadi ini kalau misalnya buat teman-teman yang sering menggunakan image picker dan udah pernah gunain ini, yang ada migrasinya nih. Jadi sebelumnya itu kalau kita menggunakan versi yang sebelum 082, itu kita pasangnya kayak gini ya. Kalau yang ini yang baru itu dia pakainya Xfile. Nggak tahu nih kenapa berubah ya. Yang jelas dia kayaknya lebih bagus deh ya. Kalau kita baca di sini versi yang terbaru gitu katanya implementasi ini nih. Nggak tahu nih. Jadi ada isu terus dia bisa ngetes nih ya. Nah, kalau buat iOS juga dia butuh beberapa tambahan nih. Jadi kita coba aja dulu ya. Jadi kita masuk ke info place, dia adanya di iOS runner info place, ini buat pengguna iOS ya. Karena saya simulatornya menggunakan iOS, jadi saya buka iOS saya, di sini ada runner info place. Nah, ini kita tambahin ya. Katanya di sini key-nya ya, ini key-nya ini kita copy. Ini kita buat di sini key. Mana? Key sama stringnya ini kita duplikat aja ya. Kita duplikat, ini kita copy, kita taruh di bawah aja. Kemudian kita pasang ini key-nya, kemudian stringnya itu ini nih misalnya nih, privacy dan lain sebagainya. Ini bebas ya, terserah teman-teman tulisannya sebenarnya. Nanti ini kayak pemberitahuan gitu. Nah, kemudian ini kita duplikat lagi. Dia di sini kita butuh yang ini juga, kamera. Ini kita pasang ini, kita copy. Ini kita pasang di sini. Oke.
Kemudian ini kita copy lagi. Ini kita pasang lagi ya. Oke, nah ini kita pasang yang ini. Kita copy, ini kita pasang. Nah, ini buat pengguna iOS ditambahin 3 buah ini ya, 3 buah key. Nah, kalau misalnya udah, berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah ngapain nih? Kalau Android kayaknya nggak perlu diubah-ubah ya. Jadi katanya di sini kita nggak perlu lagi nih nambahin kayak ginian di inian ya, manifest kita nggak perlu nih kayaknya. Kita nggak perlu tambahin tag ini di manifest karena udah nggak dipakai lagi semenjak versi kita di atas 81 ya, karena kita 83. Dan kita juga udah support nih buat multiple image, kita nge-select ya buat Android 43 ke atas. Nah, caranya gini, sebenarnya caranya udah simple ya, kayak gini. Dia bikin kelas dulu image picker, ini kayak gini. Berarti yang kita harus lakukan ini kita copy aja. Kita pasang di mana? Ya. Karena ini view kita pasang di controller aja di sini sama kayak text editing, kita pasang di sini. Ini kita import dulu ya. Kita belum pas YAML-nya, kita save dulu aja. Nge-get lagi ya. Kayaknya tadi belum ke-get. Kalau misalnya udah ke-get, nanti di sini baru kita copy nih. Di sini image picker. Nah, ini udah ada ya. Nah, sekarang kita namain dia, kita buat general aja, namanya image picker kayak gini. Nah, tapi di sini kita nggak pasang kayak gini, kita pasangnya di on init aja. Ini kita let, kita pasang di sini. Namanya ya, ini kita copy, ini kita pasang sini. Sebenarnya langsung juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena dia nggak ada dispose-nya kayaknya nih. Image picker, ini ada dispose-nya nggak? No, nggak ada kan dispose-nya, jadi kita nggak perlu. Kalau mau langsung boleh, kalau mau kayak gini pakai LED juga boleh. Nggak jadi masalah ya, sama aja. Nah, karena semuanya biar rapi nih kayak gini, pakai LED aja. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah ya udah nih, simpelnya kayak gini. Kita mau nge-pick image, apa mau capture foto dari kamera nih mungkin ya. Atau nge-pick video, atau mau capture video. Dan ini ada nih di sini ya. Jadi caranya gini. Jadi kita mau nge-pick image dari galeri nih. Berarti yang kita masukkan ini functionnya ya. Functionnya adalah ini nih. Ini kita copy aja nih. Berarti di sini caranya adalah di sini kita copy dulu. Kita harus ngapain di sini? Kita buat sebuah function. Misalnya select image gitu ya. Nah, ini. Karena dia butuh await, kita buat dia asynchronous. Nah, picker ini kita ganti sama ini, kita ganti nama nih tadi. Nah, image picker. Oke, ini source-nya dari galeri. Jadi pas function ini dijalankan, dia langsung ngebuka galeri, intinya kayak gitu. Dan dia pas ngepick image, kita dapat sebuah feature X-file namanya nih ya. Kita dapat data nih. Kita bisa tampung ke dalam sebuah data nih. Data image picker. Data image deh gini ya. Data image ini kita nampung. Dia pas ini function dijalanin, kita milih file yang mana gitu ya. Kita mau milih gambar apa, kemudian kita tampung di sini kalau misalnya udah selesai. Kan ini nungguin dulu kan. Nah, ini salah satu kita bisa try catch juga sih sebenarnya. Try catch aja ya biar nggak error nih. Try and catch. Oke, di sini aman. Kita catch kalau misalnya dia error. Kita coba print aja deh ya, print errornya. Nah, kayak gini aja dulu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat data image, ini sebenarnya kita bisa dapat apa aja di data image ini. Nah, kita bisa dapat tipenya, atau kita bisa dapat namanya ya, nama filenya gitu ya. Kita juga bisa dapat di sini path-nya ya, lokasi filenya itu di mana di Android kita atau di iPhone kita. Nah, mungkin kita bisa manfaatin ini nih semua. Jadi yang harus kita lakukan adalah sekarang, misalnya kita udah select image kayak gini, kita udah masukkan ke dalam sini. Ini tipenya adalah X-file ya. Nah, sekarang idenya adalah di view kita,
Di view kita itu, kita pas ini diklik, kita mau ngejalanin apa tadi? Masuk ke controller, titik select image. Nah ini sesimpel ini nih ya, select image. Oke. Nah kalau misalnya select image, di sini baru kita bisa ngeprint. Kita coba print dulu deh hasil datanya ya. Kita print data image ini, kita ambil apanya? Namanya mungkin ya. Namanya, kemudian ada path-nya di sini. Namanya kita ambil path-nya. Oke, kalau kita mau ambil tipenya juga boleh. Tapi kayaknya tipe ini digunain buat ini deh. Buat website deh kayaknya. Ya. Website butuh ini nih, for web ya. Tapi kalau Android kayaknya ini nggak diperluin nih. Jadi kita biasanya gunain ini aja. Yang biasa data itu yang digunain. Nah, coba kita ngeprint dulu. Ini kenapa null safety? Oke, ini kita null safety aja. Kayak gini. Oh, yang ini nggak usah. Jadi karena udah di sini null safety, berarti dia pasti dapat nih. Data ini pasti dapat dan tidak null. Kalau dia null, error ntar bakalan. Ini kita coba save. Ini kita buka simulatornya sekarang. Kalau kita udah buka, kan kita udah uninstall tuh. Nah, sekarang idenya adalah kita coba install ulang lagi nih. Ya. Seharusnya pas dia ngepick, sebenarnya kan pas dia ngepick dia bisa nge-cancel ya. Kalau dia statusnya cancel, dia ini jadi null nih X filenya ya. Jadi nanti error. Nah, berarti ini kita coba cek dulu aja di sini jikanya itu jika data image ini, atau enggak ini kita coba buat cek image ya. Cek data image. Boleh kayak gini. Kita ngecek dulu di sini tidak sama dengan null. Kalau dia tidak sama dengan null, maka kita ngeprint. Nah ini, ya. Tapi kalau dia null, ya udah nggak ngapa-ngapain dia. Oh kalau dia udah tidak sama dengan null, udah pasti ini nggak usah pakai null safety. Dia udah pasti ada datanya. Oke, nah ini kayak gini. Berarti di sini, oke ini aman. Kita save aja dulu. Kita run without debug aja nih. Kita jalanin ya. Ini kan udah di uninstall nih. Ya, yang lama kita close dulu. Oke, ini kita skip aja dulu. Terus kita login lagi ya. Kita login gunakan Google. Oke, continue. Nah, ini ada cancel gini nih. Jadi kalau misalnya data image picker kita cancel, dia nilainya 0. Nah, ini kita pakai aja. Login dulu. Kalau misalnya kita udah login, kita masuk ke change profile ya. Sini. Nah, ini. Idenya adalah kita coba cek dia ngeprint sesuatu nggak. Ini kita close aja. Di sini kita klik ini. Nah, dia minta akses kan. Oke, kita allow semua aja, semua foto. Kita mau nih misalnya air terjun nih, air terjun yang ini. Kita klik. Nah, dapat nih datanya ya. Jadi kita ngeprint apa? Kita ngeprint kalau misalnya data itu nggak null, kita ngeprint itu ini, data namanya itu yang ini namanya .jpg ya. Nah, kalau path-nya itu yang ini nih. Tuh, ini path-nya nih. Oke. Nah, gitu. Jadi ada nama, ada path-nya. Nah, idenya adalah di sini pas kita habis chosen, kalau misalnya kita cancel, nah dia nggak menampilkan apapun ya, nggak ngeprint apapun dia. Tapi kalau misalnya kita ngeklik lagi ganti ini, nah ini muncul nih, dapat image picker yang berbeda nih, ID-nya beda nih, 685 5C. Nah ini udah image yang berbeda. Nah gimana caranya biar image ini kita handle ya? Kita mau masukkan ke sini nih. Kalau misalnya kita udah ngepick image, nah kita mau tampilin di sini dah. Mau kecil atau kayak gimana buat ngasih tahu temen, mau ngasih tahu doang sebenarnya. Image yang ini loh yang mau di upload, diganti profile gitu ya misalnya. Jadi idenya adalah kita mau ganti ini ya. Jadi di sini kita close aja.
atau kalau misalnya nggak nge-lag kita nggak usah close, kita masuk ke change profile. Idenya adalah di sini kita mau memantau apakah image kita ada datanya apa enggak nih. Jadi cek data image yang bentuknya X file ini ada datanya apa enggak gitu. Kalau misalnya dia null, kita akan nge-return ini no image gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak null, ada image-nya, maka yang harus kita return adalah bentuk image-nya. Nah, gimana tuh caranya? Ya. Jadi di sini idenya adalah mungkin ini kita stop dulu kali ya, biar nggak nge-lag. Ini kita stop dulu aja. Di sini adalah ini buat ngecek image, ini tipenya X file ya. Ya. Nah, tapi di cek image ini dia bisa null, bisa enggak kan? Tergantung dari ngepicknya. Kalau misalnya dia cancel, berarti cek data image-nya itu null. Dan dia ngelakuin apa? Nggak ada. Tapi kalau misalnya dia tidak null, idenya adalah kita mau menghandle ini ke bentuk X file. Jadi misalnya di sini ya. X file gitu ya. Nah, X file ini kita namain aja image picker. Oh, ini udah nama ya. Udah image ini. Select image deh. Pick image. Apa ya? Pick image aja deh. Nggak apa-apa deh. Kayak gini. Pick image. Nah, kayak gini. Nah, ini dia null safety nih. Jadi ini kita bisa pasang kayak gini. Jadi ini kita bisa awal-awal null aja ya. Ini awal-awal kita set null. Biar apa? Kalau misal di sini cek data image, ini kita buat pick image-nya sama dengan cek data image yang tadi. Karena ini udah nggak null ya. Kayak gini. Jadi ini tipenya X file, ini juga X file. Jadi dia cocok. Jadi ini. Nah, kalau misalnya dia null, dia cancel, ya kalau di cancel ya udah dia nggak ngelakuin apa-apa. Kalau di cancel ya berarti tetap ngepick yang lama gitu. Tapi kalau error nih, kalau error kita mungkin ubah ini ke null lagi ya, mungkin ya kayak gini, biar aman aja. Nah, kalau misalnya ini udah selesai, berarti idenya adalah kita harus memantau apakah pick image ini null apa enggak gitu ya. Berarti di sini kita cek nih dari controller kita pick image ini X file ini itu sama dengan null enggak? Kalau misalnya dia tidak sama dengan null, dia ngapain? Ya. Kalau misalnya dia null, dia akan mereturn ini. Nah, kalau dia tidak null, kita coba buat kontainer aja. Misalnya kita buat height-nya itu ya 100 kali 100 deh, ya. Height sama width-nya kayak 100 kali 100. Kemudian kita pasang box decoration biar bentuknya bulat. Decoration, ini decoration apa? Box decoration. Kemudian di sini kita pasang image, decoration image, ya. Nah, image-nya ini kita biasanya kan pakai aset ya, aset image atau network image, ya, network image. Nah, sekarang ada yang namanya image file image. Nah, ini nih file image, ya. Ada nih file image. Nah, dia mengextend image provider. File image juga ini mengextend image provider. Jadi bisa kayak gini ya. Nah, di sini idenya adalah di sini kita butuh satu buah file nih. Filenya tuh mana? Ya, berarti kita pasang di sini file gini ya, tipenya file. Nah, ingat ya, file ini kita import jangan yang dart.html nih. Error nih ntar. Kita import yang dart.io nih, dart.2io ya. Nah, ini kita butuh path. Path-nya dari mana? Kita bisa dapat dari sini nih. Di X file ini ada path-nya kan? Kita bisa dapat path kan? Jadi kita ambil controller gini, titik pick image titik path. Kita ambil path-nya nih. Nah, ini dia ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, path ini null safety, kita pasang kayak gini, null safety ya. Karena dia tidak null, dia akan nge-return ini. Dia udah jelas dia nggak null nih. Dia bentuknya file image. Nah, kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah coba border radiusnya kita pasang ya, border radius circular. Kita pasang 100 aja, nggak apa-apa. Kita coba ini fit itu di sini ya.
di sini fit nih di image, fit box, fit cover. Nah ini oke, aman ya. Nah ini, nah karena dia harus memantau setiap perubahan yang terjadi di sini, harusnya kita bungkus OBX dulu kan. OBX nih. Jadi di sini kita bungkus OBX biar dia dipantau nih. OBX-nya ini kita bisa pantau di sini ya. Kayak gini, idenya seperti ini. Nah, tapi OBX ini kita mau mantau apa? Memantau state ini nih, state peak image-nya, ya kan? Sedangkan peak image kita di sini bukan titik OBS kan? Bukan titik OBS nih, enggak ya. Kita nggak bisa nih 0 titik. Ini nggak bisa nih, nggak bisa diobservasi karena yang bisa diobservasi itu hanya yang bertipe RX ya. Kita mau RX integer atau RX boolean gitu dan lain sebagainya. Ini tipenya RX harus bisa, ini yang RX itu bisa di titik OBS itu. Tapi kalau bentuknya X file ini nggak bisa di OBS. Maka yang harus kita lakukan, kita perlu jangan OBX, tapi kita pasang get builder ya. Udah belajar kan get builder? Nah, kita nge-build apa? Di sini kita butuh dapat controller. Kita akan nge-return ini. Sebenarnya gini aja langsung ya. Kayak gini kita nge-return ini. Controller.pickImage. Nah, ini dari mana? Controllernya mungkin di sini get builder kita butuh di mana nih? Change profile controller ya. Nah, ini kayak gini. Pasang ya. Nah, kita mungkin ganti C aja nih. Ya, C gitu ya. Kita dapat ini, kita pasang C. Nah, kayak gini. Karena kita menggunakan get builder ya, jangan lupa ini mirip kayak stateful dia. Kita perlu update di sini. Kita perlu update. Ya, kita perlu update nih. Atau update-nya di sini aja nih. Ya, di sini juga kita perlu update karena kita harus mengupdate ininya nih, peak image-nya. Setiap ada terjadi perubahan di sini, kalau kita mau pantau di get builder, maka kita harus update ini. Ya, ini kayak set state lah istilahnya, kayak set state. Nah, kalau udah selesai semua, berarti yang harus kita lakukan adalah kita coba cek di sini. Change profile, oke udah aman. Get builder, ini aman. Kalau misalnya dia null, berarti kita no image gitu ya. Oke, ini aman ya. Kita coba save, ini kita buka lagi simulatornya. Lalu kita jalan ini. Kayaknya udah bisa sih ini. Mungkin di sini ada sedikit perubahan nih. Nanti pas kita habis image picker, kita milih gambarnya, itu kan nampil ya, nampil sesuai ukuran ini. Tampilnya itu sesuai ukuran kontainer kita. Nah, mungkin kita butuh satu buah button lagi untuk benar-benar nge-upload dia. Ya, mungkin di kontainer ini kita bungkus kolom ya. Kita bungkus kolom sederhananya dulu. Di sini kita pasang text button mungkin kayak gini. Ini kita copy aja. Ini button buat upload gitu ya. Ini kita mau upload apa enggak. Nah, ini kita nanti dulu. Function uploadnya nanti dulu. Atau kita mau delete ya. Sebenarnya mau icon delete juga nggak masalah sih. Upload atau delete gitu ya. Misalnya delete-nya yaudah ini dulu deh. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau delete. Di sini kita butuh icon button misalnya. On present nanti ini iconnya berarti kita pasang icon mungkin delete ya. Kayak gini nih. Nah, mungkin delete ini kita mau menghilangkan ini ya, pick image nih. Mau cancel lah ibaratnya. Nah, berarti kita mungkin di sini kita bisa panggil controller kita C ya. C titik reset lah, reset ya. Reset image. Kayak gini aja nih. Reset image. Nggak apa-apa nih kayak gini. Nah, kalau kita udah mau reset image, berarti yang kita bikin resetnya di sini. Void reset image. Nah, kayak gini. Yang harus kita lakukan adalah cuma kayak gini. Kita copy, kita paste.
Nah, ini reset image buat menghilangkan ini aja sebenarnya. Oke, kita save, ini udah aman, reset image, ada icon button. Mungkin ini dia berdua nih, kita bungkus kanan kiri aja ya. Bungkus kanan kiri aja nih, kita pasang row. Ini kita pasang di sini di dalam row-nya. Dan kita pasang size box nih biar ada jarak nih. Kasih width 10 mungkin ya, buat ngasih jarak dia. Kita coba run without debug ya. Oke, ini masuk lagi, kita login. Kuldi ya. Kemudian kita coba cek di sini ganti profile ya. Nah, ini no image, awal-awal masih nol. Kalau kita klik ini, kebuka galeri kita. Kita klik yang air terjun ini. Nah, ini. Ya, ada nih. Ya, kita mau upload apa enggak nih ya. Kalau kita upload nanti ini keganti. Idenya kayak gitu, tapi kita masuk ke Firebase Storage, mungkin di lain sesi aja. Nah, kalau misal kita delete, nah ini jadi kayak gini ya. Nah, bisa tuh. Kalau kita cancel juga hilang nih ya. Kita coba ganti, kita masukin lagi. Misalnya kita chosen, kita cancel, ya berarti tetap yang lama nih. Karena pas dia nul, dia kita nggak apa-apain. Kalau kita ganti nih jadi pohon. Nah, keganti ya jadi pohon nih. Nah, tinggal kita mau upload ganti profile apa enggak. Ya, ini mungkin UI-nya jelek ya. Nanti kita rapin lagi aja. Yang jelas materi image picker ini udah clear nih. Mungkin di sini delete-nya terlalu ini ya. Nanti delete-nya kita buat di sini di pojok nih. Jadi kalau atau enggak di pojok atas nih. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau buat sekarang. Idenya adalah icon button ini kontainer ini kita bungkus dia dengan sebuah stack ya. Kita bungkus dengan sebuah stack ya, biar dia bisa kita pasang di atasnya kayak gini. Mungkin di sini kita pasang oh, ini kita pasang sebuah stack ya, icon button. Ini kita coba katain dulu, nyoba doang ini sebenarnya ya. Ini kita nyoba pasang di sini. Ini kita bungkus dia dengan sebuah widget position atau alignment juga nggak apa-apa sih. Kita pasang align aja. Kita bisa kasih dia alignment, alignment titik. Kita pasang dia di top right ya, top right. Nah, ini kita coba save lagi nih. Coba save. Mungkin hasilnya itu nanti akan seperti ini nih. Mana dia? Oh, ini nih. Kecil ya. Jadi ini kita maunya satu buah. Nah, berarti stack kita harus bungkus dulu dia dengan widget container yang ada ukurannya. Dia mau nge-stacknya semana. Misalnya height-nya itu 100 kali 100 nih. Width-nya 100. Ini nggak apa-apa ya. Width-nya 100 juga nggak masalah. Dan kita mau menghapusin nih. Ini sedikit nge-lag karena sambil running nih. Text buttonnya ini kita cut, kita pasang di sini nih. Oke, mungkin ini kita save aja dulu deh. Kita save dulu ya. Hasilnya akan seperti apa nih, kayak gini nih tampilannya. Delete, change profile, mana dia? Nah, ini nih, jadi kayak gini nih. Mungkin kita pasangnya itu sedikit lebih besaran. Bisa nggak kalau misalnya sedikit lebih besar? 125 deh. 125 kita save. Atau dia tetap aja. Oh, ini bisa nih ya. Atau ini biarin aja kita pasang 100. Tapi dia di sini kita pasangnya jangan align tapi position. Biar kita bisa atur nih. Positionnya itu di mana?
position itu nggak ada align, kita mau topnya itu 0 ya, topnya itu 0 dan right-nya itu 0. Nah, ini kita coba save dulu. Nanti tinggal kita mainin nilai di sininya aja nih. Kita klik ini, kita change profile. Nah, nih, berarti kita coba minusin ke sini ya. Sebenarnya ini nggak masalah sih kalau misalnya ini dipasang width-nya, atau kita pasang width-nya aja deh. 125, ini 110. Kita save. Tinggal dimainin aja nih sebenarnya, dirapiin ya, tergantung teman-teman, nanti sesuaiin aja. Nah, ini kayak gini. Kalau mau ke atasan lagi, mungkin ini udah bener nih 125, atau jangan 125, dia tetap 100 tapi topnya itu kita coba minus 10 nih. Terlalu tinggi nggak? Kayaknya terlalu tinggi sih. Kita coba cek di sini. Oke, ini udah aman ya. Mungkin kita kasih warna nih biar keren. Color, ini ada nggak color? Color titik red 900 misalnya. Oke, kita save. Biar dia tahu nih kalau mau delete kayak gitu. Ada warnanya dia. Change profile. Nah, ini dia bisa delete ya. Right-nya mungkin kita kasih minus 5 biar rada ke kananan. Nah, mungkin pembahasannya sampai sini aja ya. Ini adalah materi tentang image picker. Jadi ini kita mau delete, reset bisa. Ini kalau mau ganti yang ini juga bisa nih. Ya, ini udah sukses nih. Nah, tinggal kita mau nge-upload apa enggak nih. Nanti idenya ya. Mungkin nanti tulisan uploadnya nih dirapin lagi aja. Ini masalahnya kurang rapi nih ya. Nah, mungkin cukup sekian tentang image picker. Next, kita pas ngeklik upload ini, mungkin kita langsung masuk ke file storage gitu ya.